Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Selama kalian memegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjamin yang memegang dengan kuat Al-Quran dan sunnah tidak akan tersesat. Di zaman yang penuh dengan ikhtilaf ini, kita hendaknya semakin kuat memegang sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Memegang sunnah ini harus kuat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang nyimpang, yang sesat, ya, tidak pernah putus asa ingin menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan bala tentaranya tidak akan putus asa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan Allah menyayankan, berjalan di atas muka bumi ini supaya kita selamat, pegangannya Quran dan sunnah sampai mati, sampai meninggal dengan kuat. Dan kita dalam memahami Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah, kita kembali ke pemahaman salaf. Yang Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir generasi umat ini kecuali dengan apa-apa yang baik generasi awalnya, yang Allah puji mereka, yang Allah jamin mereka dengan surga. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama kali dari kalangan sahabat, as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka. Dan mereka pun ridha pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Oleh karena itu, ikhwannya Allah menjadikan kita pegang dengan kuat Al-Quran dan sunnah. Kita pegang dengan kuat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca hadis-hadis beliau dan kita pahami isinya, kemudian kita amalkan supaya kita selamat. Kita berharap dan minta sama Allah
agar kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hadis berikutnya, hadis tentang perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan contoh dari beliau ketika tasyahud. Kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Hadis ke-128. Hadis ke-128. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya. Wa yaqul, dan dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min azabin nar, dan dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Apabila salah satu di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Summa dzakara nahwahu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang semisal dengan hadis yang di awal. Ikhwan yang Allah muliakan, bab ini adalah bab tasyahud, dari kata syahida yashhadu, tasyahada yatashahadu, bertasyahud, ya. Dan tasyahud dalam salat ada 2 jenis. Yang pertama tasyahud awal, dan yang kedua tasyahud akhir. Tasyahud awal ada di tengah salat yang 3 rakaat dan salat yang 4 rakaat, ya. Kemudian tasyahud akhir adalah tasyahud yang setelah tasyahud kita salam, tasyahud akhir. Adapun di salat subuh cuma ada tasyahud akhir. Setelah tasyahud kita salam, ya. Salat zuhur, asar, maghrib, isya ada 2 tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghabarkan pada kita, di dalam salat Rasulullah SAW berdoa. Di lafaz yang pertama ini tidak disebutkan di mana Rasul berdoa di salat itu, tetapi di lafaz Imam Muslim disebutkan doanya di tasyahud. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini di tasyahud. Rasul SAW berdoa, Allahumma, ya Allah. Kalimat Allahumma asalnya ya Allah, ya. Bahasa Indonesia nerjemahkannya begitu. Saya tanya, sepadan tidak sebenarnya ikhwan? Sepadan tidak dengan terjemahan? Sebenarnya tidak sepadan. Sebenarnya tidak sepadan, ya. Cuma tidak ada terjemahan lain, ya. Kalimat Allahumma itu asalnya kata ulama ya Allah, seperti kita bahasa Indonesia ya Allah. Cuma ya-nya dibuang, diganti dengan mim, ditaruh di belakang. Allahumma,
Kenapa ya diganti dengan mim? Ada maksudnya. Kata ulama, agar Allah dikedepankan oleh kita dalam penyebutan. Allah nomor satu. Dan berikutnya litabarruk, untuk ngambil berkah dengan mendahulukan nama Allah. Ada nggak terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sepadan? Nggak ada. Makanya kalau kita baca Quran, baca hadis, ya enaknya kita baca bahasa Arabnya. Sangat nikmat. Makanya kalau antum melihat terjemah Quran yang tepat, terjematu ma'anil Quran, terjemahan makna Quran, bukan terjemahan Quran. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika berbicara tentang apakah Quran bisa diterjemahkan letterlek per kata, jawabannya tidak bisa. Kalaupun bisa, haram, kata beliau. Bisa di sebagian tempat, tidak bisa di bagian yang lain, dan itu banyak sekali, sangat banyak. Makanya aneh kalau ada terjemah Quran per kata. Ya, ketika kita lihat ada Quran, terjemah Quran per kata, Anda cek tuh, ternyata bukan per kata juga, ngambil dari terjemahan yang sudah ada. Yang mana terjemahan itu bukan terjemahan per kata, karena sulit terjemahkan per kata. Anda kasih bukti di surat Al-Fatihah saja. Di surat Al-Fatihah di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum dapat terjemahannya apa di situ? Sesuai dengan yang ada. Iyyaka di terjemahannya. Hah? Kepadamu. Hah? Hanya kepada engkau. Saya tanya, kalimat hanya itu diambil dari mana? Ahsan, barakallahu fiik. Ya, antum sudah memahami, cuma agak sulit mengungkapkan. Baik. Kalimat hanya itu bukan diterjemahkan dari kata iyyaka, bukan dari ka, tapi apa? Dari takdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan objek yang mestinya atau haknya di belakang. Asalnya na'buduka, kami menyembah kepadamu. Ketika ka-nya di depan dikasih iya, ya, itu harus dikasih iya soalnya. Itu disebut kaedah. Ada kaedah mendahulukan yang harusnya di belakang, itu memberikan faedah pembatasan. Ini dari apa? Dari kalimat, dari uslub, redaksi. Oleh karena itu terjemahannya hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ini salah satu contoh dari sekian banyak Quran itu sulit diterjemahkan per kata, karena padanannya banyak yang nggak sama. Ya, seperti ya Allah. Kenapa didahulukan lafaz Allah, Allahumma? Ini saja nggak bisa sama. Kita menyebut ya Allah, kita masih menyebut ya dulu. Ya tidak? Mengedepankan wahai. Kan nggak mungkin Allah ya, kan nggak mungkin. Tapi apa? Ya Allah. Ya. Ini dia ikhwan. Jadi Allahumma mendahulukan apa? Allah. Untuk tabarruk. Kata Syekh Utsaimin, lit tabarruk. Untuk tabarruk, mencari berkah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min azabil qabri, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Azab kubur ini hak dan ada, ya, dan wajib kita beriman tentang adanya azab kubur. Azab kubur itu ada didasari dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Makanya aneh kalau ada yang menolak tentang adanya azab kubur dengan alasan hadisnya ahad.
Yang menolak itu kelompok Hizbut Tahrir, ya, dan menyimpang dan dibantah oleh banyak ulama tentang keyakinan mereka ini. Azabul qabr hak, itu nyata dan ada dan wajib kita imani, didasari dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran di antara dalilnya adalah surat Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Neraka itu ditampakkan di pagi hari dan di sore hari. Jadi ditampakkan neraka di pagi hari dan di sore hari kepada Fir'aun dan bala tentaranya, kepada orang-orang kafir. Di mana? Di kuburan. Dan ini bagian daripada azab. Dan pada hari kiamat diperintahkan kepada keluarga Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun, masuklah wahai pengikut-pengikut Fir'aun kepada azab yang paling keras. Ya, jadi ditampakkan neraka itu setiap hari. Itu di mana? Di azab kubur, di kuburan. Ya, makanya orang-orang yang kafir, dalam hadis yang sahih, ya, ketika dia tidak bisa menjawab siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, nah, diazab sama Allah dengan azab yang sangat keras, ya, azab kubur. Semua mendengar kecuali manusia dan jin. Wal'iyadzu billah. Di surat Al-An'am atau di surat Al-Anfal ayat 50, saya loncat satu dalil, atau ya, Al-An'am 93, ya, Al-An'am 93. Allah Ta'ala berfirman, "Walau tara idil zalimina fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Pada hari di mana engkau melihat orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut, sedangkan malaikat membentangkan tangan-tangannya, ya, memukul orang-orang kafir. Dan itu dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 50. Ya, para malaikat memukul wajah-wajah orang kafir. Akhriju anfusakum, keluarkanlah roh kalian. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni. Al-yawma, kalimat al-yawma, kata ulama, hadzal yawmal hadir wa hadhihi kas-sarih fi itsbati adzabil qabr. Yani hari ini tegas tentang penetapan adanya azab kubur. Al-yawma tujzawna 'adzabal hun, pada hari ini kalian dibalasi dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, disebabkan kalian berbicara tentang Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayatnya. Jadi Al-An'am ayat 93
juga merupakan dalil tentang adanya azab kubur. Adapun sunnah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara hadis Al-Bara bin Azib yang menjelaskan tentang dicabutnya manusia oleh malakul maut, kemudian dikuburkan dan malaikat mendatangi orang kafir, orang munafik dan orang yang beriman. Orang kafir tidak bisa jawab ketika ditanya siapa Rabbmu, kemudian tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, nggak bisa jawab. Orang munafik juga nggak bisa jawab. Orang munafik hanya mengatakan la adri. Itu orang munafik, saya nggak tahu. Ditanya lagi, saya tidak tahu. Ditanya lagi, saya tidak tahu. Orang yang beriman ditanya siapa Rabbmu, Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Nah, dengan cara apa kita bisa menjawab nanti di hari kubur? Dengan iman. Dengan iman. Masukkan ini ke hati kita, penuhi hati kita dengan iman. Iman kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam kita pegang. Kita berharap kita bisa jawab ketika ditanya oleh para malaikat. Iman, ya. Tapi orang yang tidak beriman, walaupun dia menghafal tiap hari menyebutkan 1000 kali, masuk ke kuburan pasti nggak akan bisa menjawab, pasti itu. Oleh karena itu iman penting dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Karena amal soleh seseorang akan berubah menjadi kebaikan. Ya, ketika orang beriman dikubur ditemani oleh makhluk Allah, Allah jadikan indah. Wajahnya sangat indah, baunya sangat harum, subhanallah. Ditanya siapa engkau? Ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang soleh. Diubah menjadi teman di kuburan. Amal soleh teman terbaik, subhanallah. Ketika kita punya istri, kita nafkahi istri, nasihati istri, itu amal soleh. Ketika istri punya suami, bakti sama suami, memperhatikan suami, amal soleh bukan? Amal soleh, sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik amal soleh. Kita thalabul ilmi, amal soleh, ikhlas, usahakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, amal soleh. Tapi amal keburukan jadi kawan yang jelek, baunya sangat busuk, wajahnya sangat buruk. Kita kalau lewat di tempat yang nggak enak, ya, sungai yang bau, tutup hidung kita, ya kan? Ini tiap hari, tiap saat dikawani oleh amal buruk yang berubah menjadi bau yang sangat busuk, wal'iyadzubillah. Dan amal soleh ini bermanfaat ketika nyebrang sirat, as-sirat al-mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Ya, itu ada yang nyebrang seperti kilat, seperti berlari, seperti berjalan, ada yang merangkak selamat, ada yang tercabak-cabik dan masuk ke neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kalian pasti melewati itu. Allahumma, kita berdoa sama Allah agar Allah menyelamatkan kita semua. Dan Nabi Muhammad SAW juga berdoa untuk umatnya supaya selamat, ya. Azab kubur, ikhwan yang Allah muliakan. Ada pertanyaan di sini, kata Syekh Utsaimin, mahsusun au huwa adzabun ghaibi, apakah terasa oleh indera kita ataukah gaib? Jadi azab kubur ini apakah terasa oleh indera kita, bisa dilihat, bisa didengar, atau gaib? Jawabannya apa? Gaib. Azab kubur azabun ghaibiyun, azab gaib aslinya.
Lakin qad yutli Allah Ta'ala ala man syaa min ibadihi alaihi wa illa fal aslu ghaibi. Tapi kadang azab kubur Allah perlihatkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Pernah melewati 2 kuburan yang Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diazab, sedang diazab. Keduanya sedang diazab bukan karena perkara yang menyusahkan, bukan perkara yang memberatkan, tapi masalah itu masalah besar, kata Rasul. Di antara masalahnya yang disebutkan sama Rasul apa? Tidak cebok ketika kencing, ini bahaya. Ya, makanya kencing cebok. Orang yang kencing nggak cebok bisa diadab di kubur. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ambil pelepah korma, taruh di atasnya, dan kata Rasul selama dia tidak kering diringankan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azab kubur ada. Azab kubur ada. Dan al aslu dalam masalah azab kubur ghaibi, kita nggak tahu, kita nggak dengar, kita nggak lihat. Tapi kata ulama, kadang Allah perlihatkan kepada makhluk Allah yang Allah kehendaki. Di antara Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, kadang ada cerita banyak hikayat, ya, hikayat yang orang menceritakan ada kuburan terdengar suara yang sangat menakutkan, ada api keluar dari kuburan, dan seterusnya. Ya. Tapi perhatikan kata Syekh Utsaimin, lakinna hadza la yuthaqu bihi. Lakinna hadza la yuthaqu bihi. Ini tidak harus dipercayai. Kadang orang nambah-nambah. Ya tidak? Itu. Innama thiqah, sesungguhnya kita harus percaya dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi ada kisah hidayah. Dulu ya ada ya. Nah, macam-macam, keranda terbang. Dari mana ceritanya itu? Indonesia senang tuh kalau begitu-begitu. Ya. Nah. Pertanyaan berikutnya, masalah berikutnya, hal azabul qabri daimun am munqati'? Apakah azab kubur itu daim, terus menerus sampai hari kiamat, atau terputus? Ini pertanyaan yang penting. Lihat, belajar hadis, ikhwan, enaknya belajar hadis itu kadang belajar akidah, kadang belajar fikih, belajar muamalah, semua ada. Makanya kalau ada yang mengatakan anak nggak mau belajar hadis, nggak mau belajar kitab Umdatul Ahkam wala Sahih Bukhari, karena anak mau belajar akidah dulu. Ini orang pintar apa bodoh ya? Pertanyaannya, azab kubur daim atau munqati'? Daim atau munqati'? Terus menerus atau terputus? Ya. Nah, jawabannya ditafsil, diperinci oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Idza kana al-mu'adzabu kafiran, fa'adzabuhu daimun ghairu munqati'." Kalau yang diazab itu adalah orang kafir, maka azab kuburnya dawam, terus menerus sampai hari kiamat dan tidak terputus. Wal'iyadzu billah. Ya, makanya kita bersyukur sama Allah. Allah jadikan kita orang muslim dari turunan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Azab kubur untuk orang kafir daim, terus sampai hari kiamat, ghairu munqati', tidak terputus. Wa in kana al-mu'adzabu minal 'usati dunal kafirina fa innahu minal jaizi an yanqati'a aw yadum walakinnahu laysa ka'adzabil kafirina fi qabrihi fa inna dzalika daim wa amma 'adzabu ghairil kafir faqad yadum wa qad la yadum. Adapun jika yang diazabnya itu adalah ahli maksiat, bukan kafir, ini bisa dawam dan bisa tidak.
Ini bisa dawam, juga bisa terputus. Ya. Jadi ini keyakinan kita Ahlus Sunnah. Orang Islam yang melakukan maksiat meninggal, masuk ke kuburan, diazab. Tergantung amalannya. Kalau maksiatnya besar, bisa terus-terus. Ya. Dan kalau Allah tidak ngampuni terus, ya, bisa juga terputus. Bisa juga terputus dengan banyak sebab. Mungkin karena sebab doa anaknya, ya. Mungkin ada amalan yang besar dan seterusnya. Jadi amal soleh ini sangat berpengaruh, ya. Dan doa juga sangat berpengaruh. Makanya ketika ada yang meninggal di antara kita, kita mintakan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, dan seterusnya. Makanya cari kawan yang soleh. Kawan yang soleh bermanfaat di dunia dan ketika kita dikubur, bermanfaat. Lebih manfaat daripada keluarga kadang. Sekali lagi, kawan yang soleh kadang lebih manfaat daripada keluarga. Sebagian keluarga ketika meninggal, anaknya rebutan ahli waris, rebutan harta warisan. Lupa kalau harus doakan kedua orang tuanya. Tapi teman yang soleh, yang baik, yang ngajak antum ke pengajian, yang ngajak antum untuk jadi orang yang bertakwa, itu teman yang baik. Itu dia pasti akan ikhlas doakan antum, doakan nanti ketika meninggal. Makanya jangan dipisahkan, ya. Kalau ada teman yang ngajak akhi ngaji, ukhti ngaji, ibu ngaji, bapak ngaji, sholat, ini teman yang ikhlas. Dia nggak menginginkan macam-macam, dia menginginkan kebaikan antum, kebaikan kita, ya. Dan dia nanti berdoa sama Allah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, halil azabu yakunu 'alal badan atau 'alal ruh? Azab kubur itu menimpa pada badan atau pada roh? Ini juga ada perbedaan pendapat dari ulama. Ya. Azab kubur itu nimpa pada badan atau pada roh? Ada yang mengatakan pada badan, ada yang mengatakan pada roh. Tapi yang rajih menimpa pada ruh. Badannya kadang biasa saja, ya. Antum melihat buka kuburan biasa saja, membusuk, kena belatung atau apa, ada yang dijaga, ya. Kita tidak tahu sedang diazab atau sedang mendapat nikmat. Ini al-ruh, ruh yang mendapatkan. Tapi nanti di akhirat, di surga mendapatkan nikmat, di neraka dapat azab. Itu pada dua-duanya, jasad dan ruh, jasad dan ruh. Adapun di dunia, kebanyakan kita merasa yang mendapatkan nikmat jasad, ya. Maka perhatian tentang ruh kita itu sangat penting sekali. Perhatian tentang iman itu sangat penting. Jadi sekali lagi, azab kubur itu pada badan atau pada ruh? Al-aslu pada ruh. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana perkataannya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, cenderung mengatakan pada badan juga. Bisa terjadi pada badan juga. Tapi Anda tidak bacakan, sedikit panjang, ya, karena waktunya kita tidak panjang. Ini hal yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pada kita, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung, yakni berlindung dari azab kubur. Yang kedua, watsani wa min azabin nar, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka. Maksudnya neraka Jahannam. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab neraka Jahannam. Tentang kengerian neraka Jahannam,
yang bisa menghancurkan badan, menghancurkan hati, itu disebutkan banyak oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis. Kita bisa lihat surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa ayat 56 tentang orang-orang yang dimasukkan ke neraka Jahannam. Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti menjadi kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Ya. Jadi setiap kali kulit hangus dibakar oleh api neraka, diganti sama Allah, diganti terus, diganti. Allah berfirman liyadzuqul azab, untuk merasakan apa? Azab. Ya. Anak pernah dulu waktu SMA punya seorang guru bahasa Inggris, guru matematika. Bagus sekali dia menyadarkan kita dan sama kawan-kawan. Dia bilang, anak-anak, ada lilin, ya, lilin api. Siapa yang kuat tangan jari kalian taruh di lilin selama 1 menit saja, 30 detik, ya, tempelin. Jangan begini, kan ada lilin di gini yang nggak kena gitu kan, tapi berhenti di apinya. Siapa yang kuat? Nggak ada yang kuat. Padahal itu api panasnya belum seberapa dibanding panasnya api neraka, waliyadzubillah. Dan beliau bilang, seandainya kalian ingin bermaksiat, tempelkan tangan kalian di situ agar tahu rasa azab Allah di hari kiamat. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwanya Allah muliakan, ini api dunia, api kompor, gas, itu masih seberapanya dibandingkan dengan api azab neraka Jahannam. Dan Allah nyatakan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, setiap kali kulitnya dibakar dan hangus, diganti kulit baru. Maksudnya apa? Supaya terasa panasnya, waliyadzubillah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Wa iyastaghithu, ketika mereka meminta air minum, ini penduduk api neraka, yughathu bima', mereka diberi air minum, kalmuhli, dari air seperti besi yang mencair, meleleh, mendidih, yashwil wujuh, yang membakar wajah, bi'sa syarab, dan itu adalah minuman yang paling buruk di neraka, wasaat murtafaqah. Jadi minuman penduduk neraka Jahannam adalah seperti besi yang dipanaskan, tidak air seperti ini. Alhamdulillah kita minum air seperti ini nikmat, ya. Ketika merasa kehausan minum luar biasa. Tapi di neraka Jahannam, mereka penduduk api neraka Jahannam, sekitar mereka panas dan mereka dipanggang dan mereka kehausan. Ketika minta minum, wa yastaghitsu, dikasih air, airnya justru tambah menyiksa mereka dengan air yang sangat panas seperti air besi yang mendidih, yang meleleh, wal'iyadzubillah. Kemudian di surat Muhammad ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, mereka penduduk api neraka diberi minum dengan air yang sangat-sangat panas sehingga memotong-motong usus-usus mereka. Faqatta'a am'a'ahum, jadi dalaman mereka hancur, wal'iyadzubillah. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 20, surat As-Sajdah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar
Dan adapun orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka berusaha untuk keluar dari api neraka, mereka dikembalikan ke api neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakanlah azab api neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian mendustakannya. Wal'iyadzubillah. Jadi sangat ngeri. Ini beberapa ayat dari sekian banyak ayat tentang ngerinya api neraka. Dan Allah nyatakan, wa ma hum bikharijina minan nar, sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi tentang yang kedua ini, kita harus sungguh-sungguh berdoa di tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari situ boleh, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, kemudian Syekh Utsaimin ngasih nasihat pada kita. Kata beliau, ketahuilah, berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab api neraka, ya. Jangan terbatas pada lisan saja, tetapi faf'alis sabab, lakukan sebab, lakukan usaha. Karena apa? Orang yang hanya berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, ya, kemudian dia tidak beramal dengan amal soleh, ini merupakan kesalahan, ya. Tapi lakukan sebab yang bisa menyelamatkan kita semua dari api neraka. Jadi orang yang minta, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, ya Allah lindungi aku dari azab kubur, kemudian dia tidak melakukan sebab-sebabnya, sama seperti yang minta kepada Allah, ya Allah aku minta keturunan yang soleh dan solehah, tapi enggak kawin. Ya, ada orang minta, ya Allah ana minta engkau kasih aku hambamu ini, ya, keturunan yang soleh dan soleha, tapi nggak mau kawin. Begitu, ya. Minta berlindung dari api neraka, tapi melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ini kesalahan, kekeliruan. Minta dan lakukan sebabnya. Minta perlindungan dan hindari sebab-sebab yang mendatangkan neraka jahanam, yang bisa menjebloskan kita ke dalam azab kubur dan azab neraka jahanam. Oleh karena itu kita harus sabar di dunia ini, ikhwan. Dunia ini sementara, ya. Di dunia sabar, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bahagia, ya. Jangan karena ngejar dunia bermaksiat pada Allah. Jangan karena ngejar dunia memakan riba. Jangan karena ngejar dunia kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat, lupa ngaji dan seterusnya. Sabar. Ya. Dan kebahagiaan itu adanya di hati apa di fisik? Di hati. Di hati. Allah kasih bahagia. Yang ketiga, ikhwan yang Allah muliakan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah mahya, fitnah kehidupan, dan fitnah mamat, fitnah kematian. Ini penting sekali bahasannya. Apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan? Ya, fitnah kehidupan ini, kata Syekh Utsaimin, anwa'un la yumkinu an tuhsa abada. Jadi bermacam-macam, tidak mungkin dibatasi. Ini fitnah kehidupan. Jadi diingat kalimat ini, mukhtalif, ya, anwa, tidak mungkin dibatasi, tidak mungkin terhitung. Fitnah dunia. Karena apa? Alasannya li'anna iradatil khalqi mutanawwi'ah. Karena makhluk itu punya keinginan yang berbagai macam, banyak sekali. Itu fitnah kehidupan, ya. Wa ahwa'uhum mukhtalifah,
Dan hawa nafsu, keinginan hawa itu macam-macam, ya. Ada yang terfitnah dengan wanita, ada yang terfitnah dengan harta, ada yang terfitnah dengan istana, kusur, ya. Ada yang terfitnah dengan sayyarat, terfitnah dengan mobil, kendaraan. Ada yang terfitnah dengan motor. Ada yang terfitnah dengan apa lagi? Kilwakal, ya, terfitnah dengan kilwakal. Apa itu kilwakal? Berita-berita bohong, terfitnah dengan hoax, dan dia masuk ke situ, ya. Banyak orang terfitnah. Apalagi masa sekarang macam medsos, ya, terfitnah. Apalagi zaman sekarang nih lagi fitnah ujian milih sana milih sini. Subhanallah, antum ini mukminun, muslimun, nabinya satu, ya, Islam, agama antum satu, Allah satu, kenapa berantem? Ya, ngapain capek-capek berantem? Mereka juga nggak peduli sama antum, ya tidak? Jangan ikut-ikutan. Kita yang penting ngaji, baca Quran, baca hadis, pahala tidak? Pahala, alhamdulillah, ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Habis sholat kita lanjutkan. Fitnah kehidupan banyak sekali akhi, wallah banyak sekali fitnah kehidupan, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan perbuatannya, langsung mencontohkan dengan perbuatannya untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Sekaligus dalam hadis riwayat Muslim, Rasul memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Nah, perkara yang ketiga adalah beliau berlindung kepada Allah dan memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa fitnah kehidupan ini tidak terhitung. Fitnatul mahya la tuhsa, tidak mungkin bisa terhitung karena sangat banyak sekali. Iradat al-insan mutanawwi'ah katsirah. Keinginan-keinginan yang ada pada manusia itu sangat banyak, beragam, bermacam-macam. Oleh karena itu fitnah dunia sangat banyak sekali, ya. Tetapi fitnah dunia ini berkisar pada 2 hal. Fitnah dunia berkisar pada 2 hal. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Di 2 ini. Jadi fitnah dunia kembalinya kepada 2 perkara ini, syubhat dan syahwat. Syubhat ini didasari dengan naqsul ilmi. Syubhat, ya, perkara yang syubhat yang samar itu dasarnya adalah naqsul ilmi, kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika tidak ada ilmu atau kurang ilmu, dia bingung. Ya, kadang kesalahan disangka kebenaran, kebenaran disangka kesalahan. Syubhat masuk ketika tidak ada ilmu, kena orang. Ini fitnah syubhat. Ya. Nah, untuk menghilangkan syubhat ini dengan cara berilmu,
Dan berilmu harus belajar, talabul ilm, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya syubhat terkikis, supaya syubhat terbuang dari pikiran kita, dari hati kita. Karena syubhat banyak sekali. Syubhat dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah, dalam semua syubhat. Pokoknya hal-hal yang samar itu masuk ke syubhat. Kemudian yang kedua, syahwat. Syahwat ini dasarnya karena apa? Naqsul azimah. Naqsul azimah. Ya, tidak atau kurang azam. Tidak ada azam. Ya, kalau orang Jawa Barat bilangnya ajam. Ya, zai jadi j. Nah, jadi azam itu artinya azam, bahasa kita kan, ya, azam yang kuat untuk meninggalkan maksiat, azam yang kuat untuk tidak jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Ketika lemah azamnya, maka masuk ke fitnah syahwat. Ya, maksiat itu menggoda tidak? Menggoda. Syahwat. Kalau azamnya enggak kuat, masuk ke maksiat. Nah itu. Jadi semua fitnah dunia kembali kepada dua hal tadi. Apa sama apa? Syubhat dan syahwat. Kita berlindung sama Allah. Wa min fitnatil mahya. Dan kita berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah, semua fitnah yang ada dalam kehidupan, agar Allah selamatkan kita, ya. Kemudian fitnah mamat. Fitnah mamat itu artinya kematian. Ini ada dua hal kata ulama. Yang pertama indal istihdar, ketika sakaratul maut. Dan yang kedua setelah kematian. Pertama sebelum kematian dalam sakaratul maut, yang kedua setelah kematian di kubur dan seterusnya. Ini fitnah kematian, ya. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian. Fitnah kematian maksudnya apa? Ketika sakaratul maut, agar kita dilindungi dari su'ul khotimah, agar kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini, karena syaitan atau iblis dan bala tentaranya tidak pernah bosan, tidak pernah diam menggoda manusia sampai matinya. Anak kemarin di Roja hari Senin bahas masalah ini. Gangguan syaitan diperinci sama Syekh Abu Islam dari lahir sampai terus sampai kematian. Subhanallah. Sampai kematian. Syaitan datangi orang ketika mati. Bukan ketika mati, ketika mau mati. Ini syaitan. Supaya orang enggak bisa husnul khatimah. Kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibiasakan. Biasa kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Biasa kita mengucapkan zikir, biasakan kita ngaji supaya kita mati di atas kebiasaan yang baik. Biasakan kita sujud. Ya. Kata Ibnu Qayyim, ada orang mau mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan tintina, 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 bersenandung, nyanyi. Karena dia suka nyanyi, waliyadzubillah, ya. Yang suka rock nanti suruh la ilaha illallah ngerok, gimana coba, ya. Nah itu, ada yang mau mati disuruh la ilaha illallah, bukannya mengucapkan la ilaha illallah, dia bilang sekak, seter, suka main catur orang nih, ya. Nah itu, jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita biasakan supaya kita mengucapkan la ilaha illallah.
Syaitan itu semangat menyesatkan manusia sampai kematiannya. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan kisah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, hadartu wafata Abi Ahmad. Aku pernah menghadiri kematian ayahku Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut. Wa biyadil khirqa li ashudda lahyaihi. Dan aku membawa kain untuk menahan ininya, apa namanya? Rahang, dua janggutnya. Ya, dua lihyahnya. Fakana yaghraqu thumma yufiq. Beliau pingsan, kemudian bangun. Artinya beliau tidak sadar, habis itu sadar. Habis itu dia berkata, la ba'd, la ba'd. Dia berkata begitu. Tidak. Nanti bukan sekarang. Nanti bukan sekarang. Ngomong sendiri Imam Ahmad. Dan disaksikan sama putranya Abdullah. Putranya melihat Imam Ahmad. Fa'ala hadza miraran. Kata Syekh Utsaimin, Imam Ahmad melakukan beberapa kali ketika sakaratul maut. Faqultu lahu, aku bertanya kepada ayahku, ya abati, ayu syai'in ma yabdu minka? Wahai ayahku, apa yang nampak darimu? Anak ngelihat. Faqal, maka ayahnya berkata, inna syaitana qa'imun bihidha'i 'adun 'ala anamilihi. Sesungguhnya syaitan itu berdiri di depanku, dia menggigit jari-jarinya. Dan dia berkata, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, engkau luput dariku. Lihat gangguan syaitan, engkau luput dariku. Kata Imam Ahmad, karena dengan ilmunya, la ba'd, la ba'd, belum, nanti, nanti. Artinya apa? Selama masih sakaratul maut, masih belum nyawa lepas dari badan, belum. Enggak tertipu Imam Ahmad, ya, tidak tertipu. Ini jadi ini ujian besar, ya. Jadi selama manusia berada, ruhnya masih di jasadnya, tidak aman dari fitnah. Selama manusia ruhnya masih di jasadnya, belum aman dari fitnah, ya. Tapi nasihat dari Syekh Utsaimin, walakin absyiru, tapi berbahagialah, annahu mata sadaqatin niyya ma Allah wa salahal amal falan yukhayyiballahu abdahu abada. Tetapi berbahagialah siapa saja orangnya yang meluruskan niat, niatnya lurus, benar niatnya, amalnya bagus, Allah enggak nyanyiakan hambanya selamanya. Jadi tugas kita meluruskan niat. Ini tugas yang penting. Tidak ada nasihat yang paling bagus kecuali nasihat niat. Luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Kita harus meluruskan niat. Jadi, niat harus lurus. Amalan bagus. Allah akan kasih bimbingan. Karena Allah Ta'ala, kata Syekh Utsaimin, akramu min abdihi idza amila lahu. Allah lebih dermawan, lebih mulia dari hambanya kalau ada hambanya beramal untuk Allah. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilaihi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa lapang, niscaya Allah mengenalmu di masa susah. Di masa lapang kita lagi sehat, lagi lapang, kenal Allah, ngaji, jangan lupa sama Allah, ya. Ngaji, baca Quran, zikir, la ilaha illallah. Nanti di masa susah, kata Rasul, Allah akan membimbing, Allah akan mengenal kita. Ini kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi luruskan niat bersama Allah, niscaya Allah akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Husnul khatimah, niat paling penting. Ada sahabat Nabi ketika masuk Islam, ya, itu dia bilang ke Nabi, saya nggak mau apa-apa. Maunya apa? Maunya tertancap sama tombak ketika perang jihad di kepala sini dan di sini atau di sini. Rasul bilang kalau niatnya benar terwujud. Subhanallah, terwujud. Dia meninggal tertancap tombak. Ya, artinya niat itu penting.
dan sahabat radhiyallahu alaihim ajmain itu punya niat yang lurus. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah Al-Aslami, anak muda radhiyallahu an, berkhidmah sama Nabi, kesana kemari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah suatu hari bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau, saya bawakan air wudunya, saya bawakan hajat beliau. Suatu saat Rasul tanya kepada Rabi'ah, salni, mintalah kepada wahai Rabi'ah. Antum bayangkan, Rasul doanya dikabul. Kalau itu dikatakan ke antum, antum minta apa? Kesempatan nih, minta mobil, onta, rumah yang gede, tanah yang luas, ya tidak? Minta harta dunia. Ketika Rabi'ah ditanya salni, mintalah padaku wahai Rabi'ah. Dia bilang, as'alu murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku hanya minta aku bisa bersama engkau, menemani engkau tetap di surga. Subhanallah. Kemudian Rasul nanya lagi, aw ghairu dzak, apakah ada selain itu permintaanmu? Dia bilang, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, tolonglah aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi niatnya lurus, dibantu. Para sahabat punya niat yang lurus. Oleh karena itu pelajarannya, untuk selamat dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian adalah apa? Meluruskan niat, ya. Dan fitnah setelah kematian itu ditanya di kubur, ditanya madinuk, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, ya. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, ditanya, ya. Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beriman, ya tidak? Fa yusabbitullahu ta'ala alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, yang kokoh. Maka yang paling penting adalah iman. Perbaiki masalah hati iman supaya bisa jawab. Apa artinya kita menghafal Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam, tapi nggak ada keimanan? Walaupun 1000 kali diulang tiap hari, pasti nggak bisa jawab di kubur nanti. Pasti nggak bisa jawab. Makanya nggak ada perlunya talqin, ya. Dan talqin ini bid'ah. Talqin di kubur, ya. Setelah dikubur, sebelum dikubur itu, wahai fulan, fulan, nanti malaikat siapa tuh? Kata Munkar Nakir datang, ya. Nanti akan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Jawab, nabimu Rabbmu Allah, nabimu Muhammad, ya, agamamu Islam. Itu talqin ada kan? Ini kalau diucapkan pada orang munafik, manfaat tidak? Enggak manfaat. Orang mukmin juga sudah bisa orang mukmin. Jadi enggak ada manfaatnya. Enggak ada sunnahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah malam. Oh, ada pertanyaan? Subhanallah. Antum enggak bilang. Ini gimana nih? Waktunya udah malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak kena penyakit dari 2016 sampai 2017. Sudah dioperasi tapi masih sakit sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan yang saya lakukan? Ya. Jawabannya sabar. Ya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitung. Kemudian baca kisah-kisah mereka yang ditimpa musibah sakit, seperti kisah Nabi Ayub, dikasih sakit 18 tahun dan bisa kita ambil kesabaran beliau. Dan ana doakan kepada yang sakit, semoga dengan sakitnya ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya.
dan terus berusaha ikhtiar, berusaha untuk mencari kesembuhan, karena tidak ada penyakit yang Allah turunkan di atas muka bumi ini mesti melainkan ada obatnya. Jangan putus asa. Dan Allah tahu, Allah menguji, Allah cinta dengan dikasih sakit itu. Allah akan angkat derajat antum dan Allah akan hapuskan dosa. Ya, sabar, sabar dan terus berikhtiar dengan berusaha sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah keluarganya bisa mengetahui husnul khatimah atau tidak saat keluarganya ada yang sedang sekarat? Bisa. Ada tanda-tandanya, ya. Di antara tanda-tandanya adalah mengucapkan la ilaha illallah ketika kematian, itu ada husnul khatimah. Mati di hari Jumat, ada keringat, itu dibahas di kitab-kitab ulama ketika membahas tentang masalah kematian. Ya, mati di hari Jumat bagus. Ya, kemudian juga Allah mudahkan kematiannya, itu adalah tandanya. Jadi kita bisa melihat meninggal ketika sujud, itu husnul khatimah. Itu kan husnul khatimah. Kita melihat secara apa? Zahir. Mujahid rahimahullah minta doa sama Allah agar meninggal ketika sujud, Allah kabulkan, meninggalnya di sujud. Subhanallah, indah sekali. Ya, jadi itu ciri-ciri husnul khatimah, meninggal dalam ketaatan, lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku. Ya, waliyadzubillah kalau sedang maksiat, makanya jauhi maksiat. Kita nggak tahu, ya, kapan meninggalnya kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai di antara kita melakukan maksiat meninggal. Waliyadzubillah. Ya, berapa banyak orang yang melakukan maksiat meninggal, akhi? Dia nggak tahu. Berangkat dari kotanya menuju pantai. Menuju kemana? Ke pantai. Di malam tahun baru dihantam sama ombak. Dia sama pacarnya meninggal. Waliyadzubillah. Ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Zahirnya su'ul khatimah. Ya, wallahu a'lam. Yang meninggal lagi maksiat, jalan melakukan maksiat, tabrakan, su'ul khatimah. Naik pesawat, meninggal nyampe di sana, di tempat dia safar, sedang melakukan maksiat. Waliyadzubillah. Jadi kita harus takut sama Allah dari su'ul khatimah. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini tidak atau belum bisa anda jawab, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.